Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Sehat semua? Baik. Di sini mari kita belajar tentang perawatan jenazah atau pemulasaran jenazah atau tazhizul jenazah. Nah, pada materi ini kita akan fokus yaitu sholat jenazah. Nah, dalam pembelajaran kali ini kompetensi dasar yang pertama yaitu 3.1 meyakini kesempurnaan ajaran agama Islam melalui kompleksitas aturan fikih. Jadi anak-anak sekalian, saudara-saudara sekalian harus yakin tentang keberadaan agama Islam, tentang fikih, bahwa apa yang kita kerjakan dalam segi hal ibadah itu semua tak lepas dari ilmu-ilmu fikih. Kemudian 3.2 meyakini syariat Islam tentang kewajiban penyelenggaraan jenazah. Setiap orang meninggal pasti akan dipulasarakan. 3.1 yaitu menganalisis tata cara pengurusan jenazah dan hikmahnya. Nah, itu adalah kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini. Lalu, apa indikator pencapaian kompetensi atau IPK? Yang pertama 3.2.1 yaitu menganalisis tata cara mensolatkan jenazah. Kemudian 3.2.2 membandingkan perbedaan bacaan sholat jenazah antara laki-laki dan perempuan. Dan 3.2.1 ini menyebutkan hukum sholat jenazah. Kemudian hasil dari pembelajaran kali ini yang Bapak harapkan nanti siswa mampu menganalisis tata cara mensolatkan jenazah, terus siswa mampu membandingkan perbedaan bacaan sholat jenazah laki-laki dan jenazah perempuan. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menyebutkan hukum sholat jenazah. Dan yang keempat, siswa mampu mempraktekkan sholat jenazah dengan benar. Lalu kita masuk pada materi pengertian. Sholat jenazah itu apa sih? Apakah sama dengan sholat-sholat yang lain? Nah, di sini sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan untuk mendoakan seseorang muslim atau muslimah yang telah meninggal dunia. Baik dia itu laki-laki atau perempuan, masih kecil atau sudah dewasa. Nah, itu ketika meninggal dunia sebagai seorang Islam itu wajib disolati. Dan orang Islam yang hidup wajib menyolatkan. Lalu apa sih hukum dari melaksanakan sholat jenazah itu sendiri? Mungkin dari anak-anak sekalian sudah ada yang paham, sudah ada yang tahu, dan bahkan mungkin ada yang sudah mempraktekkan. Nah, itu bagus. Nah, dalam pembelajaran kali ini hukumnya apa coba? Nah, benar sekali, yaitu hukumnya wajib kifayah, yakni kewajiban yang pelaksanaannya dapat tercukupi manakala telah ditunaikan oleh
sebagian kaum muslimin. Namun, jika tidak ada yang melaksanakannya, maka seluruh kaum muslimin ini berdosa karenanya, karena tidak melakukan sholat jenazah. Ada orang Islam yang meninggal dunia. Terus, apa karena hukumnya itu wajib kifayah, hanya satu orang yang melaksanakan terus gugur kewajibannya, terus kita tidak melaksanakan sholat jenazah? Tidak seperti itu. Jadi kita lebih baik menyolatkan, karena semakin banyak orang yang menyolatkan jenazah tersebut, maka semakin banyak yang mendoakan. Nah, dari situ pentingnya melaksanakan kewajiban sholat jenazah yang fungsinya itu untuk si mayat juga baik, dan juga yang menyolatkan itu pahalanya juga besar. Nah, kemudian apa sih syarat-syarat sholat jenazah itu? Apakah ada persamaan dengan sholat-sholat yang lain selain sholat jenazah? Coba, mungkin ada yang sudah tahu, coba sebutkan. Nah, pintar sekali. Jadi sholat jenazah ini dilakukan jika terpenuhi syarat-syaratnya. Jika tidak terpenuhi, ya sholatnya tidak sah. Lalu apa sih syarat-syaratnya? Yang pertama yaitu seorang yang melaksanakan sholat jenazah itu harus memenuhi syarat sahnya seperti yang terdapat pada sholat lain. Apa saja? Yaitu ia harus bersih dari hadas dan najis, baik pakaian, kemudian tempat yang digunakan untuk sholat, itu harus benar-benar suci dari najis. Kemudian orang yang sholat itu juga harus suci dari hadas, dalam arti masih mempunyai wudhu. Nah, berarti kan ada persamaan dengan syarat-syarat sholat yang sayun sholat jenazah. Kemudian selanjutnya yaitu menutup aurat. Nah, pasti harus menutup aurat. Nah, auratnya apa? Coba. Ada yang tahu? Laki-laki? Nah, betul sekali. Yaitu kalau laki-laki pusar sampai dengan lutut. Tapi lebih baik memakai pakaian yang syar'an wa adatan, dalam arti yang rapi, karena kita sholat itu menghadap kepada Allah. Nah, jadi ya harus benar-benar tertutup badan kita sesuai dengan syar'an wa adatan. Kemudian selanjutnya yaitu menghadap kiblat. Nah, sholat semuanya harus menghadap kiblat. Kok sampai menghadap selain kiblat? Ya maka tidak sah sholatnya. Ya, baik. Selanjutnya yaitu sholat jenazah itu didirikan setelah jenazah tersebut itu sudah dimandikan dan dikafani. Nah, ketika jenazah itu sudah dimandikan, kemudian dikafani, baru disolatkan. Kok sampai mayat tersebut itu belum dimandikan, belum dikafani, sah nggak kira-kira sholatnya? Tidak sah, benar. Jadi syarat ini juga harus terpenuhi. Mayat dimandikan, kemudian dikafani, baru disolatkan. Itu syarat sah melaksanakan sholat jenazah. Kemudian jenazah diletakkan di sebelah kiblat orang yang menyolatkannya. Jadi posisi jenazah di depan, kemudian imam. Posisi imam berarti ketika jenazah tersebut itu adalah laki-laki, maka posisi imam itu berada di bagian apa? Kepala. Sedangkan ketika jenazahnya itu adalah perempuan,
maka imam berada di posisi sejajar dengan pinggul. Nah, itu perbedaannya. Jadi ada beda antara mayat jenazah laki-laki dan perempuan. Posisi imam itu sudah berbeda. Nah, dari sini bisa dipaham? Siap? Langkah selanjutnya yaitu kapan waktu dan tempat sholat jenazah itu. Kapan waktunya? Nah, waktunya dalam melaksanakan sholat jenazah itu tidak ditentukan waktunya secara khusus, melainkan ia dapat dilakukan kapan saja. Dalam arti ketika mayat tersebut itu sudah dimandikan, sudah dikafani, entah itu jam berapa, kapan saja boleh disolatkan, baik siang ataupun malam hari. Namun ada 3 waktu ini yang tidak diperbolehkan melaksanakan sholat jenazah. Bahkan sholat-sholat yang lain itu tidak diperbolehkan. Apa saja 3 waktu tersebut? Yaitu saat matahari terbit hingga ia agak meninggi, kemudian saat matahari tepat berada di pertengahan langit, tengah hari tepat, atau istilahnya waktu istiwa, hingga ia telah condong ke barat, dan saat matahari hampir terbenam hingga ia terbenam sama sekali, benar-benar terbenam. Nah, larangan tersebut itu apakah ada dasarnya? Oh, ternyata ada, yaitu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada 3 waktu yang mana Rasulullah SAW telah melarang kita untuk sholat atau menguburkan jenazah pada waktu-waktu tersebut. Yang pertama, yaitu saat matahari terbit hingga ia agak meninggi. Kedua, saat matahari tepat berada di pertengahan langit atau istiwa hingga ia telah condong ke barat. Dan yang ketiga, saat matahari terbenam hingga terbenam sama sekali, benar-benar terbenam. Nah, itu jadi larangan tersebut itu ternyata ada dasarnya, yaitu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Kemudian tempat sholat. Di mana tempat sholat itu? Nah, sholat jenazah itu dapat dilakukan di mana saja, di tempat yang layak, yang jelas untuk melaksanakan sholat, termasuk di masjid, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, di masjid juga boleh, di rumah juga boleh. Itu tempatnya. Yang penting tempat tersebut itu harus memenuhi syarat. Syaratnya apa? Iya, benar sekali, yaitu harus suci dari najis tempatnya. Terus hadis tersebut itu bagaimana bunyinya? Nah, ini artinya. Arti dari hadis bahwa ketika Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal, Aisyah berkata, "Masuklah ia ke dalam masjid hingga aku bisa mensolatkannya." Namun mereka tidak menyetujuinya. Maka ia pun berkata, "Demi Allah, sungguh Rasulullah SAW telah mensolatkan jenazah 2 orang putra Baydha di dalam masjid, yaitu Suhail dan saudaranya." Muslim berkata, Suhail bin Da'ad adalah ibnu Baydha dan ibunya adalah Baydha. Hadis riwayat Muslim. Jadi melaksanakan sholat jenazah boleh di mana saja, baik di rumah, di masjid, di musola, itu diperbolehkan. Yang penting tempatnya memenuhi syarat, yaitu harus suci dari najis.
Terus sekarang tata cara menyolatkan jenazah. Yang jelas syarat pertama yaitu niat. Niat melaksanakan sholat jenazah. Niat ini semua pekerjaan harus diawali dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi semua perbuatan apa saja itu sebaiknya, seyogyanya diawali dengan niat. Nah, niat maksudnya bagaimana? Yaitu menyengaja melakukan sholat atas mayat dengan 4 takbir, kemudian menghadap kiblat karena Allah. Lafadz niat sholat jenazah, ada yang tahu? Coba diingat-ingat. Nah, pintar sekali. Niatnya yaitu usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin imaman, kalau ini menjadi imam, makmuman, kalau menjadi makmum, lillahi ta'ala. Usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin makmuman lillahi ta'ala. Atau juga bisa usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin makmuman lillahi ta'ala. Nah, ini adalah niat sholat jenazah bagi jenazah laki-laki. Berbeda dengan jenazah perempuan. Bagaimana? Ada yang tahu coba? Baik, pintar sekali. Ketika jenazah perempuan, maka niatnya adalah usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin ma'muman lillahi ta'ala. Atau usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Dari kedua niat tersebut, mungkin anak-anak sekalian bisa membedakan mana, apa perbedaannya. Ya, perbedaannya adalah pada dhamir. Pada dhamir. Kalau laki-laki itu menggunakan hadzal mayyiti, dan kalau perempuan berarti hadhil mayyitati. Nah, itu adalah perbedaannya. Nah, ini yang perempuan niatnya. Jadi jelas, yaitu pada dhamirnya. Kalau laki-laki hadza, kalau perempuan hadhihi. Nah, kemudian setelah kita niat, kemudian kita takbiratul ihram yang dibarengi dengan niat tersebut. Setelah takbir, baru kita mengucapkan doa iftitah yang biasa kita laksanakan pas waktu sholat, yaitu kabirau walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, itu adalah doa iftitah. Dilanjutkan dengan bacaan surah Al-Fatihah. Jadi setelah takbir, baca doa iftitah, kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Nah, setelah surat Al-Fatihah selesai, bisa dilanjutkan dengan surat-surat yang lain, seperti surat Al-Ikhlas, surat Al-Masad, dan lain sebagainya. Itu takbir yang pertama membaca surah Al-Fatihah. Setelah takbir pertama dan membaca surat Al-Fatihah seperti tadi, kemudian dilanjutkan pada takbir yang kedua, Allahu Akbar. Nah, di sini yang dibaca adalah sholawat Nabi. Bagaimana bacaannya?
yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cukup, boleh. Cukup membaca sholawat pendek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, boleh. Tetapi lebih baik lagi sholawat tersebut membaca sholawat Ibrahimiyah, yaitu sholawat yang kita baca pada saat tahiyat akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu adalah sholawat Ibrahimiyah dan itu boleh. Lanjut seterusnya, yaitu setelah takbir kedua membaca sholawat tadi, maka dilanjutkan dengan takbir yang ketiga dengan membaca doa untuk mayit. Nah, sebelum saya lanjutkan, dari anak-anak mungkin ada yang tahu, yang hafal? Pintar sekali, luar biasa. Nah, bacaannya yaitu Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, itu adalah bacaan takbir yang ketiga. Cukup di situ. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini bagi jenazah laki-laki. Terus bagaimana kalau jenazah tersebut perempuan? Sama seperti niat tadi. Dhamirnya dirubah. Yang ini adalah laki-laki dhamir hu, maka ketika perempuan dhamir ha. Bagaimana ucapannya? Kalau jenazah perempuan berarti Allahumma gfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Nah, itu adalah bacaan untuk perempuan. Kalau seandainya dilanjutkan semuanya sampai yang sempurna, itu lebih baik. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wassalji wal bardi wa naqdihi minal khotoya kama naqwaitan sawabal abyadha minad danas wa abdilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa aidhu min adabil qabri wa adabin nar. Nah, disinilah bacaan yang lebih lengkap. Tapi kalau seandainya cuma membaca Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, itu juga sudah cukup. Baik, coba dihafalkan untuk doa yang lebih lengkap ini. Siap? Bagus, pintar sekali. Langkah selanjutnya, setelah kita melakukan takbir yang ketiga, itu adalah dilanjutkan dengan takbir yang keempat. Nah, takbir keempat yaitu membaca apa? Ada yang tahu mungkin? Nah, pinter. Takbir yang keempat ketika sudah Allahu Akbar, langsung dilanjutkan dengan bacaan doa untuk mayit, yaitu Allahumma la tahrimna ajruhu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Nah, ini adalah untuk laki-laki. Lagi-lagi untuk laki-laki. Yang perempuan bagaimana? Sama dengan bacaan yang tadi. Dhamir hu diganti menjadi dhamir ha. Jadi kalau perempuan, Allahumma la tahrimna ajruha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Nah, sudah bisa dipaham untuk takbir yang keempat ini. Jadi yang membedakan adalah dhamir hu dan dhamir ha. Baik,
Setelah itu selesai. Setelah takbir keempat, setelah maja Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'da firana walahu, dilanjutkan dengan salam ke arah kanan, kemudian ke arah kiri. Nah, salamnya bagaimana? Salamnya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah membaca doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salamnya lengkap. Beda dengan sholat-sholat yang lain. Kalau sholat yang lain itu cukup dengan Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi kalau untuk sholat jenazah ini lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa beda? Nah, di sini untuk membedakan antara ini sholat jenazah dan ini bukan sholat jenazah. Maka ditambah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah selesai, kita membaca doa. Kita doakan jenazah tersebut supaya diampuni dosanya, diterima semua amal ibadahnya, dijadikan mayat yang baik. Nah, di sini doanya Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawwaz anhu wa lanqihi bi rahmatika ridhaka waqihi fitnatal qabri wa adzabihi. Itu adalah doa sholat jenazah. Baik, dari sini sudah bisa dipaham. Untuk berikutnya nanti akan ada praktek tentang sholat tersebut. Dan pastinya semuanya sudah bisa memahami dan bisa mempraktikkan. Karena ini adalah hal yang sangat penting sekali, meskipun sholat tersebut itu adalah sholat yang fardu kifayah. Sebagai seorang Islam, maka wajib tetap melaksanakan sholat tersebut. Karena ini adalah sesama masyarakat, sesama tetangga harus saling toleransi dan memahami. Baik, di sini Bapak akan mempraktekkan sholat jenazah mulai awal hingga akhir. Tolong diperhatikan dan nanti dipraktekkan. Siap? Baik. Pertama, posisi imam. Kalau kita menjadi imam, berarti kepala itu posisi imam berada di kepala. Kalau jenazahnya perempuan, berarti posisi di pinggul seorang imam tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajha lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar.
Allahumma la tahrimna ajruhu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, seperti itu caranya. Bagaimana? Bisa dipraktikkan, bahkan bisa diterapkan dalam masyarakat pas ada saudara atau tetangga meninggal dunia, coba dipraktekkan. Disitulah waktu kita mempraktekkan sholat jenazah. Oke? Baik. Mungkin dalam pembelajaran kali ini cukup sekian. Tetap semangat belajar. Semangat belajar dan semangat belajar. Karena semakin kita belajar, maka semakin kita akan mengetahui kebodohan kita. Disitulah letak kekurangan kita. Dengan kekurangan tersebut, kita harus semangat dalam belajar. Siap? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.